Gidelim. Pangeran pun nampak didandani seperti wanita, hingga membuat pangeran merasa risih. Ia pun melepaskan kain yang menutupi kepalanya. Kakaknya, Dilruba, lalu berkata kalau mereka sedang melakukan permainan di mana mereka akan bersembunyi dari orang-orang jahat. Bukankah kamu tidak ingin tertangkap oleh mereka? Onları yakalanmamızı istemezsin değil mi? Pangeran pun menggelengkan kepalanya. Dilruba berkata lagi, bagaimana jika mereka berhasil menangkap kita? Apa yang akan mereka lakukan? Pangeran pun memperagakan sebuah belati dan menusuk kakaknya. Akhirnya Mustafa mau memakai kain itu lagi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di kapal terlihat para Jalali sedang menunggu kedatangan Halimah Sultan. Sementara kini kita melihat rombongan Halimah Sultan sedang dalam perjalanan. Namun saat itu, Musa Pasa menabrak seorang pria, dan ternyata pria itu adalah Shahin Giraihan. Ia langsung mendiskon nyawa penjaga itu. Hayırdır Musa Paşa? Shahin bertanya, Musa Pasa, kemana kamu akan pergi? Tanpa kata, Musa langsung berlari menyelamatkan dirinya. Begitu juga dengan Halimah Sultan. Shahin pun bertarung dengan para penjaga. Halimah terus berlari bersama anak dan pelayannya. Dan nampak dua orang suruhan Shahin telah mengejar mereka. Halimah pun akan sampai di pelabuhan, dan Kara Said melihat kedatangan Halimah Sultan. Sayangnya, sebelum sampai ke kapal, tiba-tiba saja Shahin menghadang mereka. Halimah Sultan pun mengeluarkan belatinya. Halimah berkata, pergilah dari hadapanku, aku akan melakukan apapun untukmu. Ne istersen yaparım. Namun Shahin hanya diam saja. Kemudian, dua orang anak buah Shahin akhirnya tiba di sana dan menangkap Dilruba dan juga pelayannya. Sementara di belakang Shahin, orang-orang Jalali nampak semakin mendekat. Zannediyorum hünkârımız sizden daha cömert. Shahin berkata, aku pikir raja akan lebih dermawan darimu. Mendengar hal itu, Halimah pun menyerangnya. Namun Shahin tentu saja bisa menangkisnya dan menampar Halimah. Dengan momen kesempatan itu, Kara Said pun berkesempatan mendekat dan mengancam Shahin dengan belatinya. Shahin berkata, Kara Said, apakah Sultana membuat kesepakatan denganmu? Kara pun menjawab, Halimah Sultan adalah wanita pemberani, tapi kamu adalah anjing peliharaan Ottoman. Shahin pun menjawab, sama seperti kalian dahulu. Terlihat para tentara yang akan mendekat. Shahin pun berkata kepada Kara, hanya ada dua pilihan di hadapanmu. Kamu mati demi pangeran, atau kamu melarikan diri. Keputusan di tanganmu. Kamu tidak punya cukup waktu. Cepatlah. Vaktin yok, acele et. Akhirnya, Kara pun memilih melarikan diri dan melepaskan Shahin. Shahin berkata, pilihan yang bagus. Sampaikan pada kalender Oglu kalau kami akan bertemu. Kara pun menjawab, tentu saja kita akan bertemu lagi. Terlihat Musa yang sudah tertangkap. Singkatnya, Shahin pun menghadap kepada raja. Shahin berkata, Rajaku, meskipun kamu mencoba menyembunyikannya, aku telah mendengar tentang Pangeran Mustafa yang telah menghilang selama berhari-hari. Raja pun menjawab, tidak ada rahasia di istana ini. Darvis pun berkata, jangan khawatir, kami sedang mencarinya dan kami akan menemukan pangeran secepatnya.
Sahin pun menjawab, "Kamu terlambat Dervis Aga. Hari itu, ketika dia melarikan diri, kamu harus menemukannya segera, karena reputasi dinasti Ottoman adalah taruhannya." Syukurnya, aku mendengar berita itu dengan cepat. Jadi aku bisa menyelesaikan situasi sulitmu. Raja pun bertanya, "Apa maksudmu?" Sahin pun menjawab, "Pangeran Mustafa, Halimah Sultan, dan Musa Pasa yang mencoba melarikan diri telah tertangkap." Yardımcı olan gafil Musa Paşa'yı yakaladı. Akhirnya, Halimah Sultan dan anak-anaknya dibawa ke hadapan raja. Sen kim olduğunu sanırsın? Raja pun langsung mencengkram Halimah dengan marah. Raja berkata, "Kamu pikir siapa dirimu? Siapa dirimu? Bagaimana bisa kamu berani menculik seorang pangeran?" Raja mencekik Halimah hingga membuat Mustafa memohon agar raja menghentikannya. Abi ne olur yapma. Akhirnya, raja pun melepaskan genggamannya. Abi ne olur ya. Söz Halimah kemudian berbicara sambil menangis. "Kamu telah berjanji padaku, rajaku. Kamu telah bersumpah di hadapan semua orang. Kamu mengatakan mengampuni hidup adikmu. Apakah itu pantas seorang raja menarik kembali ucapannya, merusak sumpahnya?" Raja pun kembali mencengkram Halimah dan berkata, "Jadi kamu menculik dan menyeret anakmu ke dalam hal ini?" Mustafa pun kembali menangis dan memohon agar raja melepaskan ibunya. Raja berkata, "Semua ini terjadi karena dirimu." yapma. Halimah pun berkata, "Karena kamu telah meminta fatwa. Kamu ingin membunuh pangeran, karena itu kami melarikan diri." Raja pun melihat adiknya. Ia tertegun melihat adik kecilnya. Raja lalu duduk dan memerintahkan agar memasukkan mereka berdua ke penjara. Masukkan Dilrubah ke ruangannya dan kunci dia di sana. Dan untuk Musa Pasa, Musa pun segera memohon meminta maaf ketika raja menyebutkan namanya. Namun raja berkata, "Bawa kepalanya kepadaku." Musa pun terus memohon untuk dimaafkan. Melihat keputusan raja pada Musa yang akan dieksekusi, Halimah pun merasa takut. Ia berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan padaku? Apakah aku salah melindungi putraku? Aku telah kehilangan putra pertamaku. Ayahnya telah mengeksekusinya. Bagaimana bisa dengan cepat kamu melupakan kakakmu Mahmud? Aku mohon padamu, jangan membuatku merasakan penderitaan itu lagi." Namun raja hanya diam. Halimah pun dibawa ke penjara dan Mustafa mengejar ibunya. Sementara Sahin juga pamit dari ruangan itu. Mimin agak heran dengan tindakan Sahin ini ya, penuh dengan teka-teki. Suara jeritan Halimah dan juga Mustafa terdengar saat melewati harem. Halimah berteriak, "Lepaskan anakku, dia hanya anak kecil." Mustafa pun mengejar ibunya dan berteriak agar ibunya tidak melepaskannya. "Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan pergi." Anastasia yang tidak tahu apapun kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan. Janet pun menjawab bahwa raja akan mengeksekusi pangeran. Anastasia pun menjawab, "Itu sangat mengerikan, itu sangat kejam." Canilik. Dudu kemudian berkata, "Tutup mulutmu. Siapa dirimu yang berani mempertanyakan keputusan raja?" Anastasia pun menatap Dudu dengan kesal. Cennet. Dudu berkata, "Janet, apakah begini caramu mendisiplin para gadis?" Hatunları. Janet hanya diam saja. Dudu pun pergi dari sana. Janet kemudian menyuruh para gadis untuk bubar.